Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kepulauan besar dan kepulauan kecil yang terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Melihat letak geografis NKRI seperti tersebut di atas, transportasi laut merupakan salah satu ujung tombak bagi perekonomian nasional dan internasional. Untuk menciptakan transportasi laut yang aman, cepat, tepat, dan selamat, dibutuhkan sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP yang cukup dan handal. Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan atau lalu lintas kapal. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah alat atau sistem di luar kapal yang dirancang dan dioperasikan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dan efisiensi bernavigasi dan atau lalu lintas kapal. Sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP tetap bersuar atau fixed light terdiri dari menara suar atau lighthouse dan rambu suar atau light beacon. Pernahkah Anda tahu apa itu menara suar, bagaimana sejarahnya, dan apa kegunaannya? Menara suar merupakan sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal, menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan, serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. Mercusuar, menara api, menara suar, atau menara angin adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Sumber cahaya yang digunakan beragam, mulai dari lampu sampai lensa, dan pada zaman dahulu adalah api. Yang memutar itu fungsinya ini adalah lampu utama. Nah, ini adalah lampu utama menggunakan tenaga sensor matahari. Pada siang hari dia padam. Terus yang ini adalah lampu emergency. Dia hanya menyalanya di ini lampu emergency. Fungsinya ada menggunakan power supply. Nah, power supply ini berfungsi kita menggunakan sistem relay di saat PLN padam, dengan sendirinya dia over ke aki. Jadi nanti sistem lampu emergensinya yang menyala berfungsi. Itu secara singkat penjelasan. Karena saat ini navigasi kapal laut telah berkembang pesat dengan bantuan GPS, jumlah mercusuar di dunia telah merosot menjadi kurang dari 1.500 buah.
Mercusuar biasanya digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya, misalnya karang dan daerah laut yang dangkal. Salah satu mercusuar yang paling terkenal di dunia adalah Paros di Alexandria, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menara Suar pertama di Indonesia dibangun di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Menara Suar saat itu dibangun untuk keperluan bernavigasi kapal-kapal Belanda yang banyak keluar masuk Indonesia pada masa itu. Di Kota Kupang sendiri, Menara Suar terletak di Kelurahan Vatuvento, Kecamatan Alak, tepatnya di samping Benteng Yonif 743. Menara Suar dengan tinggi kurang lebih 45 meter dari permukaan laut ini berdiri kokoh di atas batu karang dengan pondasi 12 tiang pancang. Menara Suar Kupang terdiri dari 9 ruang atau lantai dengan 19 tangga dan setiap tangga terdiri dari 10 anak tangga. Menara Suar lama dibangun sejak zaman Belanda tahun 1921. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Menara Suar, perlu saya menyampaikan bahwa salah satu sarana bantu navigasi pelayaran yang paling tertua yang sudah lama dibangun semenjak zaman Belanda adalah Menara Suar. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat penjajahan Belanda, ya, itu tujuan Belanda dia mau melakukan perdagangan dan memperdagangkan semua hasil bumi dari Indonesia, khususnya NTT. Sehingga Menara Suar Kupang ini namanya Menara Suar Kupang ini dibangun semenjak tahun 1921. Semenjak 21, dan tujuan dibangunnya Menara Suar adalah untuk memperlancar, menyelamatkan keselamatan dan kenyamanan alur pelayaran untuk memasuki pelabuhan Kupang dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Jadi setiap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan ini dari sekitar 21 mil, dia sudah menentukan haluannya, menentukan posisinya kepada Menara Suar Kupang ini. Agar dia dapat mencapai tujuan dan dengan waktu yang singkat, dia bisa tiba di pelabuhan Kupang ini dengan selamat. Ya, jadi Menara Suar, salah satu Menara Suar Kupang ini memberikan suatu kenyamanan dan keselamatan bagi kapal-kapal yang masuk. Entah itu semenjak tahun penjajahan Belanda sampai sekarang. Kalau sekarang ini, karena pelabuhan Kupang ini sudah dipindahkan ke Tenoa, maka setiap kapal yang masuk mau dari arah timur, barat maupun utara, pada awalnya dari 20 mil itu dia ambil posisi dan haluannya di sini. Kemudian salah satu fungsi dari Menara Suar adalah dia memberikan adanya tanda bahaya, adanya daratan, dan salah satu juga adalah supaya dia mendekatkan dengan pelabuhan. Itu tujuan dan fungsinya. Gitu. Sehingga dan pada tahun 2019 ya, baru kemarin di replacement, dibangun dengan struktur beton, karena Menara Suar lama itu dia terlalu pendek, dia kisar 15 meter. Kemudian dilihat dari pandangan
seorang navigator bahwa agak sedikit terhambat karena adanya lampu-lampu kota atau lampu-lampu menara Telkom dan lain-lain sebagainya yang dapat menghambat, sehingga kesulitan bagi si pengamat untuk melihat Menara Sekopang. Sehingga pada tahun 2019 dibangunlah Menara Suar Kupang ini dengan ketinggian 40 meter dan berstruktur beton tertutup. Sehingga pada saat kapal-kapal mau memasuki alur pelayaran Kupang ini dapat dengan jelas dilihat oleh seorang navigator agar dia dapat melakukan pelayarannya dengan baik, dengan nyaman dan selamat untuk memasuki pelabuhan. Kalau dia dilihat dari segi struktur keseluruhannya, Menara Suar Kupang ini dibangun pada awalnya adalah pondasinya. Pondasinya itu ada 12 stros. Stros itu tiang pancang beton. Nah, kedalaman beton dari bawah sampai ke permukaan tanah itu dipakai ada sekitar 12 titik yang memperkuat pondasi ini. Kemudian ada sekitar kurang lebih 10 kali 10 beton terbuka dengan ketebalan kurang lebih sekitar sekian ya, untuk mengimbangi kekuatan daripada bangunan ini. Dan untuk struktur keseluruhannya ini dari dinding Menara Suar ini semuanya dicor, di beton semua sampai ketinggian 40 meter. Semuanya dikerjakan dan memang betul-betul kekuatan ini berkualitas yang baik ini. Sehingga masa ke depan itu supaya masa operasinya dapat sampai puluhan tahun. Nah, itu tujuannya dibangun Menara Suar ini, sehingga dan juga sampai 40 meter ini maksudnya supaya gampang dipantau oleh kapal-kapal. Kurang lebih 6 bulan. Ya. Walaupun navigasi laut saat ini telah berkembang pesat dengan adanya GPS, namun keberadaan Menara Suar tetap berfungsi. GPS yang bergantung pada satelit terkadang tingkat keakuratannya tak selamanya presisi. Koordinator posisi yang dilacak oleh satelit mempunyai faktor kesalahan yang akan mempengaruhi tingkat keakuratan GPS. Sedangkan Menara Suar sebagai SBNP atau sarana bantu navigasi pelayaran merupakan komponen dalam penyelenggaraan kenavigasian untuk mendukung keamanan dan keselamatan pelayaran. Perlindungan kemaritiman termasuk salah satu alat untuk memperkuat batas wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.